Bab 751, tidak bisa menyalahkanku. Adapun Master Roh yang tersisa, Xia Qingchen menatap mereka dan berkata dengan tenang, jika kalian ingin tinggal, maka tinggallah. Jika kalian tidak ingin tinggal, segera pergi. Jika kalian ingin tinggal, maka lakukan pekerjaan kalian dengan serius. Jika kalian tidak mau atau merasa dirugikan, maka segera pergi. Dia sama sekali tidak peduli dengan kelompok Master Roh tingkat rendah ini. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi hatinya lebih tinggi dari langit. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru roh seperti ini di masa mendatang? Baru sekarang para Master Roh menyadari bahwa Xia Qingchen memperlakukan mereka, para Master Roh yang mulia ini, seperti kotoran. Hal ini menyebabkan kesombongan di hati mereka lenyap sepenuhnya. Kami akan menaati perintah kepala istana, kata guru roh yang berpengalaman dan bijaksana itu. Para Master Roh lainnya menyingkirkan sikap kesal hati mereka dan memberikan penghormatan. Siapa namamu? Xia Qingchen bertanya pada lelaki tua yang memberi hormat terlebih dahulu. Li Zicheng, katanya dengan takut. Bagus. Mulai sekarang, Li Zicheng adalah penguasa istana-istana roh. Xia Qingchen mengumumkan. Dia tidak punya waktu untuk mengelola istana roh, jadi sebaiknya dia membiarkan orang lain yang melakukannya. Adapun siapa yang akan menduduki jabatan itu, tentu saja siapapun yang sedap dipandang mata. Apa? Para Master Roh menjadi gempar. Mereka mengira Xia Qingchen mengerahkan begitu banyak orang ke sini karena dia ingin mengamankan posisinya sebagai penguasa istana. Siapakah yang tahu bahwa dia akan menyerahkan jabatan kepala istana dengan begitu mudahnya? Apa istana roh dan Master Roh di dalam dirinya? Apakah dia benar-benar serendah itu? Huang Liangmeng yang tubuhnya dipenuhi anak panah, membuka matanya lebar-lebar. Jabatan kepala istana begitu mudah diberikan kepada orang yang baru saja ditemuinya. Dia menatap Xia Qingchen dan akhirnya mengerti bahwa istana roh tidak ada nilainya di mata Xia Qingchen. Sebenarnya, tidak masalah siapa yang menjadi kepala istana. Jika dia telah bekerja sama dengannya saat itu, apa yang tidak mungkin untuk membiarkannya terus menjadi kepala istana? Memikirkan hal ini, Huang Liangmeng merasa menyesal. Dia benar-benar telah menembak kakinya sendiri. Terima kasih banyak, Tuan Xia. Li Zicheng begitu gembira hingga ia bersujud. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa menjadi kepala istana roh. Itu hanya mimpi. Dentang. Xia Qingchen melemparkan pedang ular berwarna merah darah ke tanah dan berkata, selain menjalankan istana roh seperti biasa, gunakan sisa energimu untuk melebur pedang ini untukku. Pedang ular darah milik Matman Sword berisi batu ular darah langka. Setelah disempurnakan, batu itu akan memiliki kegunaan lain. Ya, setelah menyelesaikan masalah istana roh, Xia Qingchen, Ouyang Yan, dan yang lainnya datang ke aliansi senjata. Dibandingkan dengan istana roh yang terletak di daerah terpencil, aliansi senjata yang terletak di daerah ramai Liangzhu sangatlah megah. Pintu masuk dipenuhi dengan kereta mewah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah pejabat tinggi dan bangsawan yang telah meminta persatuan senjata untuk menempa senjata nirvana. Setelah masuk ke persatuan senjata, mereka langsung menuju ke perbendaharaan material. Aku akan masuk bersamamu. Mata Ouyang Yan berbinar. Tidak perlu, jawab Xia Qingchen. Aku bisa melakukannya sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana Ouyang Yan bisa merasa tenang membiarkan Xia Qingchen masuk sendirian? Xia Qingchen menggoyangkan cincin di jarinya. Hanya ada satu artefak spasial. Itu akan keluar setelah diisi. Ouyang Yan ragu-ragu. Sebenarnya apa bedanya kalau dia masuk atau tidak? Mungkinkah dengan dia di sisinya, Xia Qingchen akan menyerah saat melihat harta karun? Baiklah, tapi kalau aku tidak ada, kamu hanya bisa tinggal di sana selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tentu, jawab Xia Qingchen. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sudah cukup baginya untuk menemukan beberapa hal yang membuatnya puas. Buka pintunya dan biarkan dia masuk, kata Ouyang Yan. Beberapa petinggi aliansi senjata menggunakan kunci khusus dan berhasil membuka pintu rumah harta karun, sehingga Xia Qingchen bisa masuk. Baru saat dia masuk, sudut mulut Ouyang Yan memperlihatkan senyum licik. Menurutmu, semudah itukah mendapatkan bahan-bahan di gudang harta karun Serikat Perkakas? Dia pasti akan kecewa dan pergi. Gudang harta karun persatuan senjata itu sangat besar dan menyimpan berbagai macam material. Bahkan baginya, perlu waktu beberapa jam untuk mengidentifikasi mereka satu persatu.
Bahan bagus apa yang bisa ditemukan Xia Qingchen dalam waktu singkat? Mereka mungkin hanya melihat-lihat dan mengambil sesuatu secara acak. Di dalam gudang harta karun, material berharga hanya sebagian kecil. Jumlah material berharga yang dapat diambil Xia Qingchen dapat dihitung dengan jarinya. Bahkan ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan satu pun harta karun. Xia Qingchen masuk. Ada puluhan ribu rak di depannya, yang masing-masing diisi dengan bahan-bahan dengan mutu berbeda. Tanpa daftar, mustahil untuk mengetahui di mana barang-barang ditempatkan. Ternyata lebih besar dari yang kukira, dan ada lebih banyak barang. Xia Qingchen menilainya dengan santai. Dengan pandangan sekilas, dia mengenali semua barang di rak. Namun, waktunya terlalu singkat. Akan sulit baginya untuk berjalan melewati 10.000 rak dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tiba-tiba, ketika Xia Qingchen tiba di rak api keempat, dia menemukan sebuah batu emas diletakkan di atasnya. Ukurannya kira-kira sebesar babi dan diletakkan di bagian bawah rak. Hah, apa ini? Xia Qingchen mengambil batu itu. Pada akhirnya, batu itu terasa ringan, seolah-olah tidak ada beban di tangannya. Namun, yang diperhatikan Xia Qingchen bukanlah batu itu. Dia memperhatikan rak paling bawah yang telah dihancurkan batu itu. Ada jejak cairan keemasan di dasar rak. Melihat ke dasar batu emas itu, ada sebuah retakan kecil dan jejak cairan emas mengalir keluar. Air roh emas hitam. Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa. Aliansi senjata telah menempatkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka tempatkan di gudang harta karun. Dia mengepalkan jari-jarinya dan menyerap semua cairan di tanah ke telapak tangannya. Hasil, cairan itu benar-benar melewati telapak tangannya dan muncul di punggung tangannya. Atribut macam apakah ini? Ini adalah atribut spasial yang jelas dengan sendirinya. Air spiritual emas hitam adalah bahan berkualitas tinggi untuk membuat artefak spasial. Itu jauh lebih kuat daripada batu hangus energi jahat yang telah diperolehnya sebelumnya. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah bahwa artefak nirvana spasial yang dimurnikan dari air roh emas hitam memiliki efek tersembunyi. Dia segera mengambil air roh emas hitam dari batu emas dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Kemudian, dia dengan cepat memurnikannya dengan api surgawi. Karena waktunya terbatas, ia hanya bisa membuat wadah spasial kasar dan menyempurnakannya lagi nanti. Setelah setengah waktu dupa, air roh emas hitam telah menyatu ke dalam cincin di tangannya. Dari luar, cincin ibu jarinya telah berubah dari warna aslinya putih keperakan menjadi perak dengan sedikit warna emas. Selain itu, tidak ada perubahan lain. Saat dia mengirimkan kesadarannya ke sana, ruang di cincin ibu jari itu masih seukuran tas. Namun, setelah Xia Qingchen melafalkan mantra dalam hati, sebuah pintu benar-benar muncul di ruang itu yang berukuran sebesar tas. Ruang di balik pintu itu sebenarnya seluas aula besar. Inilah misteri air roh emas hitam. Ketika orang luar melihat cincin itu, mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah artefak spasial tingkat rendah. Namun pada kenyataannya, cincin itu menyembunyikan ruang yang luas di dalam artefak emas yang dalam. Setelah melirik puluhan ribu rak, Xia Qingchen tersenyum dalam hatinya. Jangan salahkan aku. Setelah setengah waktu dupa, Ouyang Yan dan yang lainnya menunggu dengan cemas di luar, sesekali pandangan mereka melirik jam pasir yang tertanam di pintu. Saat dia melihat pasir berjatuhan sedikit demi sedikit, dia menjadi semakin cemas dan khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya. Meskipun kemungkinan Xia Qingchen memilih harta karun langka sangat rendah, bagaimana jika dia melakukannya? Sekalipun mereka berhasil memilih satu, itu akan menjadi kerugian yang tak terhitung bagi aliansi senjata. Tuan aliansi, kita hampir sampai, kata seorang petinggi. Bab 752, 1000 belati. Ouyang Yan menatap jam pasir dan melihat bahwa hanya ada sedikit pasir yang tersisa. Begitu waktunya habis, segera buka pintunya. Xia Qingchen sama sekali tidak diizinkan untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Itu Master Aliansi. Juga, jika kamu mendapati dia masih mengeluarkan materi-materi itu ketika waktunya habis, segera hentikan dia. Ya, akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, butiran pasir terakhir jatuh. Serang, perintah Ouyang Yan. Dia tidak ingin memberi Xia Qingchen waktu sedikit pun. Akan tetapi, saat waktunya habis, pintu terbuka secara alami dari dalam. Xia Qingchen tersenyum tipis dan pergi tepat waktu. Kamu tidak melewati batas waktu, kan? Ouyang Yan tercengang.
Ia mengira Xia Qingchen akan menyukai gudang harta karun itu dan tidak akan rela melepaskannya sedetik pun. Dilihat dari penampilannya, Xia Qingchen merupakan seorang pemuda yang sangat jujur dan tidak serakah sama sekali. Untuk pertama kalinya, Ouyang Yan tidak merasa bahwa Xia Qingchen begitu menjijikkan. Paling tidak, dia masih memiliki beberapa kelebihan. Ya, ekspresi Ouyang Yan melembut. Aku perlu memeriksa artefak spasialmu untuk memastikan apa yang telah kau bawa, sehingga kita bisa. Tentu, Xia Qingchen mengangkat jarinya dengan sangat lugas, memperlihatkan cincin di jarinya. Bagaimana dia bisa begitu kooperatif? Ouyang Yan diam-diam merasa senang. Ketika kesadarannya memasuki ring dan mengamatinya, dia bahkan merasa lebih bahagia. Hanya ada beberapa material yang sangat biasa di cincin ibu jari Xia Qingchen. Itu bisa dibeli kapan saja di pasar, dan nilainya tidak melebihi 10.000 liang yuan. Pada saat ini, ketika dia menatap Xia Qingchen lagi, dia merasa tubuh Xia Qingchen bersinar. Sungguh anak yang jujur dan baik. Ada begitu banyak hal baik, tetapi dia tidak mengambilnya. Anak baik, sudah cukup. Wajah Ouyang Yan memperlihatkan senyum ramah yang langka. Kalau saja mereka tidak pernah bermusuhan, dia pasti akan menepuk-nepuk kepalanya dengan ramah dan memujinya. Kalau begitu aku boleh pergi sekarang. Xia Qingchen berkata. Ouyang Yan tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa datang dan mengunjungi aliansi senjata lebih sering di masa depan. Anggap saja itu seperti rumahmu sendiri. Setelah kejadian ini, kesannya terhadap Xia Qingchen berubah 180 derajat. Faktanya, mereka bahkan berpikir dalam hati, mungkin mereka bisa melupakan dendam masa lalu, dan berhubungan baik lagi dengan Xia Qingchen, sehingga aliansi senjata dan istana roh bisa menjalin aliansi melalui cara lain. Bagaimanapun, Xia Qingchen adalah anak yang baik, dia pasti akan mudah ditipu. Ya, seorang pemuda yang begitu polos, kalau tidak dibohonginya, kepada siapa lagi ia akan berbohong. Sejujurnya, aku sudah menganggap tempat ini sebagai rumahku. Aku akan datang lagi jika ada kesempatan di masa depan, kata Xia Qingchen dengan ekspresi serius. Setelah mengatakan itu, dia pamit. Ouyang Yan melambaikan tangannya, wajahnya penuh senyum. Gudang harta karunnya hilang, teriak seseorang dari belakang. Hah, gudang harta karun apa yang hilang? Kenapa kau membuat keributan besar seperti ini? Ouyang Yan berbalik dan menegur. Dia melihat beberapa petinggi berdiri di pintu masuk gudang harta karun, menatap pemandangan di dalam dengan bingung. Jantung Ouyang Yan berdebar kencang. Dia segera melangkah maju dan berpikir, tidak mungkin Xia Qingchen membuat masalah di dalam dan telah menghancurkan banyak material, kan? Akan tetapi, saat dia berusaha mendekat ke pintu untuk melihat, dia malah berdiri terpaku di tanah, seakan-akan tersambar petir. Pikirannya menjadi kosong, bagaikan gudang harta karun, kosong. Gudang harta karun itu tidak mengalami kerusakan apapun. Xia Qingchen jelas bukan orang seperti itu. Namun, brankas harta karun itu telah dikosongkan. Bahkan peti-petinya pun tidak tersisa. Semuanya telah dibawa pergi. Tidak, lebih tepatnya, ada juga sepotong rumput rubah hijau murah yang ditinggalkan Xia Qingchen. Rumput itu tergeletak begitu saja di tanah. Ah, Xia Qingchen, dasar brengsek. Setelah itu, ketika Ouyang Yan akhirnya bereaksi, dia melambaikan tongkatnya dan menjerit melengking. Dia akhirnya mengerti mengapa Xia Qingchen berkata dengan serius bahwa dia telah memperlakukan aliansi senjata sebagai rumahnya. Dia berani mengosongkan gudang harta karun aliansi peralatan hanya karena itu adalah rumahnya. Setelah berteriak, amarah Ouyang Yan menyerang hatinya. Pandangannya menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, anggota tingkat tinggi dari aliansi senjata cepat bereaksi dan mendukungnya. Mereka berkata dengan tergesa-gesa, "Ketua aliansi, harap tenang. Kesehatan Anda lebih penting." Dengan dukungan mereka, Ouyang Yan mengetuk-ngetuk tongkat jalannya dengan lesu. Ia melihat ke arah perbendaharaan yang kosong dan berkata, "Dia tidak meninggalkan satu pun. Dia tidak meninggalkan satu pun untukku." Semakin Ouyang Yan memikirkannya, semakin marah dia. Dia sudah tua, dan dengan an besar yang tiba-tiba, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Tuan Aliansi, cepat bawa obatnya. Master Aliansi, bangun. Cepat bangun. Aliansi senjata sedang kacau. Ketika mereka berpikir untuk mengejar Xia Qingchen, dia sudah kembali ke kamp militer Barat Laut.
Fiuh, aku akan meluangkan waktu untuk memeriksa barang-barang di dalamnya. Xia Qingchen tiba di luar perkemahan kelompok pertempuran kabut awan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak cukup bodoh untuk mencari harta karun dengan tergesa-gesa. Tidak bisakah mereka semua kembali ke rumah dan mencari dengan perlahan? Sebelum mereka memasuki kamp militer, mereka sudah bisa melihat bahwa wilayah kelompok pertempuran Yunlan sedikit kacau. Para prajurit wanita yang baru saja kembali mengelilingi sekelompok orang, dan wajah mereka menunjukkan sedikit keraguan. Xia Qingchen berjalan mendekat untuk melihat dan tak dapat menahan rasa takjubnya. Jadi ternyata mereka adalah sekelompok tamu tak diundang dan memiliki beberapa hubungan dengan Xia Qingchen. Mereka adalah 3 orang ahli alkimia dari Balai Pengobatan dan seorang pria setengah baya yang gemuk dan aneh. Hari itu, Grandmaster Hong Chen telah mencuri pil saripati bulan milik Zhao Fei, namun pil saripati bulan tersebut telah kedaluarsa dan menjadi pil beracun. Setelah menelannya, dia diracuni dan jatuh pingsan. Sekarang setelah dia bangun, wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Jika bukan karena dia mengenakan pakaian Grandmaster Agung Balai Pengobatan, tidak seorang pun akan mengenalinya sebagai Grandmaster Agung Hong Chen. Rambut Grandmaster Hong Chen telah memutih, dan tubuhnya kurus kering. Wajahnya keriput seperti gunung. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia telah berubah dari seorang wanita paruh baya yang menawan menjadi seorang wanita tua. Segera keluarkan Xia Qingchen. Wajah kedua guru besar alkimia di sampingnya tampak muram. Mereka mengira Balai Pengobatan akan dapat menyembuhkan racun Grandmaster Hong Chen dengan mudah. Namun, siapa yang tahu bahwa racun itu tidak seperti yang dikatakan Xia Qingchen. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan hanya dengan sedikit keterampilan. Tak hanya mengobati sendiri, mereka juga mendatangkan dokter-dokter ternama dari berbagai penjuru dunia, namun semuanya sia-sia. Tubuh Grandmaster Red Dust semakin tua dari hari ke hari. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengesampingkan harga diri mereka dan datang ke sini untuk mencari pemilik racun, Xia Qingchen, dan membuang racunnya. Akan tetapi, mereka tidak menganggap bahwa diracuni adalah kesalahan mereka. Xia Qingchen lah yang salah. Mengapa dia harus meramu pil yang sangat beracun? Oleh karena itu, akan aneh jika mereka memiliki sikap yang baik. Fang Cuihong dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata, jangan bersikap tidak masuk akal. Aku sudah mengatakan bahwa Tuan Xia sedang keluar kota dan tidak berada di kamp militer. Kau menyinggung istana militer dan akan dihukum. Menghukum? Siapa yang berani? Pria setengah baya yang aneh itu mengibaskan jubahnya dan berkata dengan dingin, Zhao Fei, dari Zhao Manor milikku adalah Jenderal Angkatan Darat Barat Laut. Katakan padaku, bagaimana kau ingin menghukumku? Inilah alasannya mengapa Fang Cuihong dan yang lainnya takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Pria di depannya menyebut dirinya Zhao Jinfeng, dan dia berasal dari keluarga Zhao. Mengapa Fang Cuihong berani menyentuhnya? Aku bilang pada kalian, segera panggil Xia Qingchen itu dan berlututlah. Jika kita tidak menyingkirkan racun Grandmaster Hong Chen hari ini, aku akan menyuruhnya pergi. Dia bisa melupakan tentang tinggal di militer. Zhao Jinfeng berkata dengan nada yang mengesankan. Ternyata Zhao Jinfeng tidak punya apa-apa setelah diusir dari keluarga Zhao. Untuk mencari nafkah, ia akan memanfaatkan koneksi masa lalunya dan bertindak sebagai perantara yang membangun jembatan bagi orang lain. Pertama-tama ia akan memperoleh sejumlah kekayaan dan kemudian berencana untuk bangkit kembali. Ketika Balai Pengobatan mengetahui bahwa Zhao Jinfeng dan Zhao Fei, berasal dari klan yang sama, mereka segera menunjuknya sebagai perantara untuk menengahi situasi tersebut. Tepatnya, dia ada di sini untuk mengancam Xia Qingchen. Terlebih lagi, dia tanpa malu-malu menggunakan nama Zhao Fei, untuk mengancamnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia masih punya muka untuk datang ke sini. Bab 753, tak tahu malu. Fang Cuihong dan yang lainnya juga tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang sekeras Zhao Fei bisa memiliki orang seperti itu? Dia tidak tahu bahwa Zhao Fei, dan Zhao Jinfeng telah berpisah sejak lama dan tidak pernah berhubungan satu sama lain. Hanya saja Zhao Jinfeng tidak tahu malu dan menggunakan nama Zhao Fei, tanpa izin. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Bawa orang Xia itu ke sini segera. Kalau tidak, Zhao Jinfeng mengumpulkan kekuatan alam bulan di telapak tangannya dan memukul tiang bendera kelompok pertempuran Yunlan yang tidak jauh dari sana. Dengan suara berderak, tiang bendera kayu patah di tengahnya,
dan bendera seputih salju itu jatuh ke tanah, tertutup debu. Bendera kita! Fang Chuihong dan yang lainnya segera berlari dan mengambil bendera dari lumpur. Melihat bendera yang kotor itu, dia merasa sakit hati sekaligus marah. Bendera tersebut mewakili kelompok pertempuran berkabut. Itu adalah simbol kelompok pertempuran berkabut. Namun kini telah hancur dan jatuh ke dalam lumpur. Kau keterlaluan. Fang Chuihong melotot ke arah Zhao Jinfeng. Apakah dia pikir orang-orang dari keluarga Jenderal Zhao dapat menghancurkan bendera orang lain sesuka hati? Kalau ini adalah kamp militer, pertempuran akan terjadi jika satu pihak merusak bendera kelompok tempur pihak lain, dan bahkan mungkin berkembang menjadi perang. Dia masih punya mood untuk peduli dengan bendera yang rusak. Jika kamu masih tidak menemukan Xia Qingchen, aku akan menyuruh kalian semua keluar dari kamp militer. Zhao Jinfeng berkata dengan tidak setuju. Dia adalah seorang elit tingkat bulan, mantan kepala klan Zhao. Bagaimana dia bisa menghargai karakter kecil seperti Fang Chuihong? Namun, pada saat ini, terdengar suara dengusan samar. Mengapa kamu tidak menyuruh mereka pergi? Xia Qingchen berjalan mendekat sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak tahu siapa Zhao Jinfeng, dan dia tidak tahu bahwa Zhao Jinfeng dan Zhao Feiye telah berpisah. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa di kamp militer Barat Laut, tidak seorang pun berhak menyuruh anak buahnya kabur tanpa izinnya. Kamu Xia Qingchen. Orang-orang di balai pengobatan juga belum pernah melihat Xia Qingchen sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa Xia Qingchen adalah orang yang meramu embun cahaya bulan. 3 Grandmaster dari aula penyembuhan terkejut melihat pelaku dengan mata kepala mereka sendiri. Bukankah dia terlalu muda? Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Namun, saat dia memikirkan bagaimana Xia Qingchen adalah seorang ahli dalam seni perawatan kecantikan, dia merasa tenang. Dia tampak seperti berusia 20 tahun, tetapi kenyataannya, dia mungkin lebih tua dari mereka. Kalau tidak, jika mereka dikalahkan oleh seorang pemuda yang usianya bahkan belum menginjak 20 tahun, bukankah mereka akan hidup seperti anjing? Zhao Jinfeng melirik Xia Qingchen dan berbicara dengan ekspresi tidak ramah, "Kamu Xia Qingchen. Kamu datang di waktu yang tepat. Sembuhkan aku dari racun, atau kamu bisa melupakan tentang mendapatkan posisimu sebagai penunggang 1000 orang." Xia Qingchen bahkan tidak memandangnya dan menanggapi masalah ini dengan lebih serius. Fang Baixiao, suruh Jenderal Zhao datang. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Dia ingin menanyai Zhao Feiye di hadapannya. Sebagai seorang jenderal, bukankah dia sudah memperingatkan anggota klannya agar tidak menggunakan namanya untuk menimbulkan masalah di kamp militer? Ini seharusnya dilarang di istana militer. Zhao Feiye harus menjelaskannya dengan jelas. Zhao Jinfeng dan orang-orang di aula pengobatan tercengang. Hanya 1000 pasukan kriket yang benar-benar memanggil sang jenderal untuk diinterogasi. Zhao Jinfeng menilai ulang Xia Qingchen dan berkata, "Jika kamu bercanda, itu sama sekali tidak lucu. Jika kamu mencoba menakut-nakutiku, aku akan menganggapmu bodoh." Apakah dia memperlakukannya seperti anak berusia 3 tahun? Namun, Fang Chuihong dan yang lainnya tidak berpikir seperti ini. Mereka sangat memahami bahwa Xia Qingchen telah menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Betapa misteriusnya bagi keturunan ketiga kepala istana untuk bertemu langsung dengannya. Barangkali dia benar-benar bisa memanggil Zhao Fei ke sini. Namun, Fang Chuihong juga menyadari sesuatu. Nona muda pertama dan nona muda kedua berkata bahwa jika Xia Qingchen kembali, mereka akan mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Dia menatap ke arah yang lain, dan yang terakhir mengerti maksudnya dan berpisah dengannya. Zhao Jinfeng terkekeh. Bagaimana mungkin 1000 pasukan kriket bisa membuat Zhao Feiye datang? Meskipun dia membenci Zhao Feiye, dia sangat jelas tentang status Zhao Feiye di istana militer. Jika dia dapat dipanggil oleh 1000 kavaleri kriket, itu akan menjadi fantasi. Dia memasukkan tangannya ke dalam lengan baju dan berkata, "Sudah cukup omong kosongnya. Berikan kami penawarnya dan kami akan segera pergi." "Penawar racun apa?" Xia Qingchen bertanya tanpa ekspresi. "Jangan berpura-pura," kata Zhao Jinfeng dingin. "Kamu meracuni Grandmaster Hong Chen. Beraninya kamu melakukan kejahatan yang begitu serius." Xia Qingchen melirik Grandmaster Hong Chen dan berkata, "Aku meracuninya. Mengapa kamu tidak memberitahuku dengan jelas di mana dan kapan kamu melakukannya?" Mendengar ini, wajah ketiga orang dari balai pengobatan langsung berubah jelek.
Mereka belum mengumumkan penyebab keracunan Grandmaster Hong Chen. Jika tidak, aula pengobatan akan kehilangan muka. Zhao Jinfeng tercengang. Dia benar-benar tidak tahu mengapa. Terlebih lagi, dia juga curiga bagaimana 1000 pasukan berkuda seperti Xia Qingchen berhasil meracuni salah satu dari 3 pembesar balai pengobatan, seorang Grandmaster. Dengan alam Grandmaster yang agung dalam bidang pengobatan, bagaimana mereka bisa diracuni oleh orang biasa? Akan tetapi, karena balai pengobatan secara khusus menyebutkan nama Xia Qingchen, mungkinkah itu palsu? Masih ada alasan untuk meracuni. Zhao Jinfeng mendengus. Xia Qingchen berkata dengan tenang, jika ingatanku benar, Grandmaster Hong Chen adalah orang yang mencuri pil obat kadaluarsa milik Zhao Fei. Itulah sebabnya dia diracuni, kan? Kau bisa menyalahkanku, sang pencipta. Hah, Zhao Jinfeng tercengang. Dia diracuni seperti ini. Tidak mengherankan jika balai pengobatan selalu tergagap dan berusaha mengalihkan pokok bahasan ketika ditanya. Siapa yang berani menyebutkan metode peracunan yang memalukan seperti itu? Namun, dia datang ke sini untuk sebuah misi, jadi dia tidak bisa mundur. Jika kamu tidak memurnikan pil, apakah hal seperti itu akan terjadi? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menghancurkan seluruh kelompok pertempuran Yunlan hingga rata dengan tanah. Kata Zhao Jinfeng. Kamu, tatapan mata Xia Qingchen dingin. Dia tidak ingin menyakiti orang lain tanpa alasan, tetapi jika seseorang melebih-lebihkan dirinya sendiri, maka jangan salahkan dia. Serangga dewa pemakan jiwa telah memulihkan sedikit energinya, jadi akan mudah untuk memaksanya melepaskan serangan jiwa lainnya. Hehe, sejujurnya, aku adalah kepala keluarga Zhao Fei. Aku dapat memerintahkan Zhao Fei, untuk mencabut jabatan resmimu hanya dengan satu kata. Zhao Jinfeng mendengus. Begitukah? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Keluarga Zhao Fei, masih punya permintaan padanya. Jika mereka berani melepaskan 1000 pasukan kriketnya, maka Zhao Manor tidak akan bisa bangkit lagi. Zhao Jinfeng. Begitu dia selesai berbicara, teguran tajam datang dari kejauhan. Wajah Zhao Jinfeng membeku saat dia berbalik karena tidak percaya. Dia tidak asing lagi dengan suara itu. Itu adalah Zhao Fei. Dia benar-benar telah dipanggil oleh pengendara yang menempuh jarak 1000 mil. Bagaimana ini mungkin? Dia pasti secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia ada di sini dan bergegas datang dengan marah, bukan? Dia melihat Zhao Fei, menunggangi seekor burung dan bergegas mendekat. Wajah cantiknya sangat muram, dan amarahnya bagaikan banjir gunung yang hendak meluap. Zhao Fei tidak pernah menyangka bahwa Zhao Jinfeng akan memiliki muka untuk datang ke kamp militer. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa dia bahkan secara terbuka menggunakan namanya untuk melakukan sesuatu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Wajah Zhao Jinfeng menegang saat dia dengan cepat menjelaskan, dengarkan aku sedang berusaha menegakkan keadilan untuk balai pengobatan. Akan baik-baik saja kalau dia tidak menyebutkan masalah ini, tetapi Zhao Fei, menjadi semakin marah saat menyebutkannya. Rasa sakit karena kehilangan embun cahaya bulan adalah rasa sakit di hati Zhao Fei. Zhao Jinfeng tidak hanya menggunakan namanya, dia bahkan membantu orang yang mencuri pilnya. Orang-orang, Zhao Jinfeng masuk tanpa izin ke kamp militer dan ditembak mati. Zhao Fei, sangat marah. Bab 754, Hukuman Berat. Dengan perintah pribadi Sang Jenderal, bagaimana mungkin kelompok tempur Yunlan masih ragu? Dia segera menyiapkan busur panah militer, mengarahkannya ke Zhao Jinfeng, dan menarik pelatuknya tanpa berkata apa-apa. Suara mendesing. Anak panah yang kuat ditembakkan ke arah Zhao Jinfeng, dan begitu menyentuh Zhao Jinfeng, anak panah itu langsung meledak. Bahkan seorang elit tingkat bulan tidak akan mampu menahan begitu banyak busur silang militer. Zhao Fei, kamu menggunakan alat publik untuk kepentingan pribadimu. Zhao Jinfeng merasa sangat malu. Dia menghindar dengan sekuat tenaga sambil memarahi. Dia mengaku sebagai anggota klan Zhao Fei, dan datang untuk menengahi, tetapi apa hasilnya? Zhao Fei, ingin membunuhnya begitu dia melihatnya. Bagaimana dia akan menjadi perantara di masa depan? Kemarahan Zhao Fei, tidak berkurang. Mengapa Zhao Jinfeng tidak memikirkan apa yang telah dilakukannya? Saat ini, dia menjadi kandidat untuk posisi panglima tertinggi. Banyak sekali orang yang mengincarnya, siap mencari sesuatu untuk digunakan melawannya. Oleh karena itu,
dia bersikap rendah hati, karena takut dimanfaatkan untuk melawannya. Bagaimana kabar Zhao Jinfeng? Dia benar-benar datang ke kamp militer untuk membuat masalah. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mengetahuinya dan menulis laporan, itu mungkin akan memengaruhi pilihannya untuk panglima tertinggi di masa depan. Bagi orang seperti itu, menembaknya sampai mati di tempat akan dianggap hukuman ringan. Dipenuhi amarah, Zhao Fei melompat maju dan menyerang dengan marah. Bagaimana mungkin Zhao Jinfeng sebanding dengan Zhao Fei? Dengan bantuan prajurit wanita dari kelompok pertempuran awan berkabut yang menggunakan senjata nirvana, kepala Zhao Jinfeng terkena salah satu kartu dalam 3 gerakan singkat. Kepala merupakan bagian tubuh yang vital, dan kecuali jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, kepala tidak akan pernah diserang. Jelas terlihat betapa Zhao Fei membenci Zhao Jinfeng. Dengan kepala yang terluka parah, darah menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut Zhao Jinfeng. Dia jatuh lemas ke tanah, anggota tubuhnya berkedut dan mengeluarkan busa putih. Kau, kejam sekali. Masukkan dia ke penjara surgawi perkemahan dan hukum dia dengan keras sesuai hukum militer. Wajah Zhao Fei tampak muram. Dia melakukan ini untuk membalas dendam kepada Zhao Jinfeng karena telah menimbulkan masalah. Kedua, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada orang luar bahwa tindakan Zhao Jinfeng tidak ditoleransi oleh anggota klannya. Sekelompok prajurit wanita segera menenangkan Zhao Jinfeng yang terluka parah dan menunggu hukuman berat. Wajah Zhao Fei masih muram. Dia menatap sekelompok orang dari balai pengobatan dan berkata dengan dingin, "Dan kalian, segera pergi. Kamp militer bukanlah tempat di mana balai pengobatan dapat bertindak kejam." Melihat perantara yang mereka undang tidak hanya tidak berguna, tetapi juga terluka parah dan dijebloskan ke penjara, orang-orang di balai pengobatan terkejut. Kala itu, Zhao Jinfeng pernah membanggakan diri bahwa dia adalah ketua klan Zhao Fei, dan satu perintah saja darinya akan membuat Zhao Fei, gemetar ketakutan. Sederhananya, terlalu mudah untuk memerintah Xia Qingchen melalui dia. Tetapi siapa yang tahu bahwa Zhao Fei, akan membunuh Zhao Jinfeng begitu mereka bertemu. Setelah ragu sejenak, Grandmaster Hong Chen berkata, ulang tahun Pangeran Liang akan jatuh dalam 1,5 bulan. Balai pengobatan akan bertanggung jawab untuk memurnikan obat kuasi roh secara langsung. Dia berhenti di sini dan membiarkan Zhao Fei mencari tahu sendiri untung dan ruginya. Lalu, Zhao Fei mencibir. Kondisi Grandmaster Hong Chen saat ini memang akan memengaruhi tingkat keberhasilan pemurnian ramuan roh semu. Jika dia gagal, dia mungkin akan dimarahi dan dihukum oleh Pangeran Liang. Tapi, lalu kenapa? Balai pengobatanlah yang dihukum? Apa hubungannya dengan mereka? Jangan lupa, kaulah penyebab keracunanku. Kekesalan Grandmaster Hong Chen tidak berkurang bahkan setelah dia mengatakan ini. Setelah diracuni selama sebulan, bukan hanya tubuhnya yang menua hingga puluhan tahun, tetapi bahkan fisik dan kultivasinya pun menurun drastis. Standar pemurnian obat kuasi rohnya juga kemungkinan akan mengalami masalah besar. Embun bulan itu telah menghancurkan seluruh hidupnya. Zhao Fei tertawa. Apakah kau mencoba mengatakan padaku bahwa Pangeran Liang sama dengan anggota klanku yang bodoh itu? Dia akan menyalahkan kita dan tidak melanjutkan masalahmu yang mencuri obat orang lain. Itu menggelikan. Pangeran Liang memiliki reputasi yang baik. Jika dia bahkan tidak bisa memberi penghargaan dan hukuman kepada orang seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kesetiaan dari 10 istana? Jika Grandmaster Hong Chen mengira dia bisa mengancam mereka dengan hal itu, dia akan terlalu naif. Grandmaster Hong Chen menggigit bibirnya dan berkata, apa keuntungan yang kau dapatkan dengan menyakitiku seperti ini? Zhao Fei merasa seperti mendengar lelucon yang paling lucu. Dia menunjuk dirinya sendiri. Aku menyakitimu. Siapa yang memohonmu untuk mengembalikan pil itu kepadaku? Dan siapa yang menertawakan langit dan dengan bangga menelan pil itu? Zhao Fei mendengus dan berkata, hal yang tidak masuk akal. Pria. Grandmaster Hong Chen adalah orang gila yang bukan salah satu pihak, melainkan seluruh dunia. Dia sangat muak. Tepat saat dia hendak memerintahkan mereka untuk diusir, dua Grandmaster bela diri lainnya segera berkata, tunggu. Melihat ancaman mereka telah gagal, mereka hanya bisa menyerah, tetapi mereka tidak tulus. Ulang tahun Pangeran Liang sudah dekat, dan dia harus merawat Grandmaster Hong Chen. Setelah ulang tahunnya selesai, dia akan perlahan-lahan merawat Zhao Fei dan Xia Qingchen.
Jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Kata Zhao Fei. Grandmaster Blue Moon menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, kami tidak punya niat buruk hari ini. Kami hanya ingin meminta Tuan Muda Xia untuk mendetoksifikasi kami. Dia bertepuk tangan, dan kedua pelayan yang mengikutinya ke sini membawa sekotak barang ke depan. Setelah dibuka, terlihatlah sekotak batu akik mutiara. Harganya sekitar 1 miliar Liang Yuan. Itu hanya tanda penghormatan kecil. Saya harap Tuan Muda Xia bisa bermurah hati dan memberi saya penawarnya. Grandmaster Blue Moon berkata dengan ramah. 1 miliar Liang Yuan. Zhao Fei melirik Xia Qingchen dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Xia Qingchen tidak berekspresi. Beri aku tamparan dan kencan. Kalian benar-benar terlalu menghargaiku. Sejujurnya, jika Balai Pengobatan bersikap seperti ini sejak awal dan berbicara dengan baik, Xia Qingchen mungkin akan memberi mereka beberapa petunjuk tentang cara menghilangkan racun tersebut. Lagi pula, dia tidak pernah berhubungan dengan dunia kedokteran, jadi dia tidak punya permusuhan dengan mereka. Namun, hal pertama yang mereka lakukan adalah meminta Zhao Jinfeng untuk mengancam mereka, dan dia telah menyalahkannya beberapa kali. Kini setelah dia melihat ancamannya tidak berhasil, dia terpaksa memberikan 1 miliar Liang Yuan sebagai kompensasi untuk mendapatkan penawarnya. Apakah Xia Qingchen adalah buah kesemek yang lembut dan mudah dicubit? Apa? Grandmaster Blue Moon tercengang. Jika 1 miliar tidak cukup, saya akan menambahkan 100 juta lagi. Dia merasa sakit hati, 1,1 miliar Liang Yuan, dia berikan begitu saja seperti ini. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa di mata Xia Qingchen, tindakan mereka sama saja dengan mengusir seorang pengemis. Xia Qingchen membutuhkan 1,1 miliar itu. Tinggalkan Kam segera. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti Zhao Jinfeng. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Dia bahkan tidak peduli dengan 1,1 miliar Liang Yuan. Grandmaster Blue Moon segera menjadi cemas dan berkata, 2 miliar. Melihat Xia Qingchen tetap tidak tergerak, dan orang-orang dari kelompok pertempuran kabut awan telah mengangkat busur silang mereka, mereka menggertakkan gigi dan berkata, 10 miliar. Bagi Balai Pengobatan, 10 miliar sudah merupakan pukulan yang sangat besar. Mereka semula berencana tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tetapi ternyata mereka menghabiskan begitu banyak uang yang tidak pernah mereka duga. Namun, itu tidak masalah. Setelah perayaan ulang tahun Pangeran Liang, dia akan membuat orang Xia itu memuntahkan semuanya. Apakah uang Balai Pengobatan semudah itu diambil? Enyahlah. Jawaban Xia Qingchen adalah teriakan dingin. 10 miliar? Apakah dia benar-benar pikir dia pengemis? Kau bahkan tidak tertarik pada 10 miliar. Grandmaster Blue Moon dan 2 Grandmaster lainnya saling memandang dengan tak percaya. Bab 755, Mengusir Pengemis. 10 miliar adalah angka astronomi bagi setiap orang. Xia Qingchen benar-benar menolaknya. Ketiganya akhirnya mengerti bahwa Xia Qingchen memiliki niat jahat dan ingin memeras mereka. Dia menginginkan lebih banyak uang. Cukup sudah, Xia. Grandmaster Hong Chen berteriak, 10 miliar cukup untuk kau belanjakan selama beberapa kehidupan, dan kau masih belum merasa puas. Grandmaster Blue Moon juga tidak senang. Tuan Muda Xia, mengapa Anda harus bersikap sombong? Bisakah Anda menghabiskan semua 10 miliar? Dengan identitas dan status Anda saat ini, sejujurnya, 10 miliar terlalu banyak untuk Anda tangani. Mendengar kata-kata mereka, Xia Qingchen sama sekali tidak berminat mengobrol dengan mereka. Ia merasa seperti sedang mengawasi sekelompok pengemis yang terus-menerus mengatakan bahwa 1 sen bernilai besar dan dapat digunakan seumur hidup. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, enyahlah. Xia Qingchen melambaikan tangannya dengan jijik. Melihat ini, Zhao Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia memang pantas mendapatkannya. Kamu tidak berbicara dengan baik sebelumnya, dan sekarang kamu ingin memenangkan hatinya dengan uang. Grandmaster Hong Chen, tunggu saja kematianmu. Para pria, bersiaplah. Kaca-kaca, para prajurit wanita dari kelompok tempur awan berkabut menarik anak panah mereka dan menunggu perintah untuk menembak. Melihat tidak ada jalan kembali, Balai Pengobatan hanya bisa melupakan masalah itu. Grandmaster Agung Blue Moon berkata dengan penuh kebencian, Xia Qingchen, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini lagi.
Ini adalah 10 miliar. Itu adalah uang yang tidak akan dapat kamu hasilkan seumur hidupmu. Pikirkan baik-baik. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai berguncang. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari kejauhan. Dari jauh, cakrawala tertutup asap dan debu. Di depan asap dan debu, ratusan binatang iblis menarik 100 kereta binatang dan bergegas mendekat. Baru ketika kereta yang ditarik binatang itu mendekat, mereka mengungkapkan situasi umum binatang iblis itu. Binatang iblis itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok memiliki bendera bunga dafodil biru di punggung mereka, sementara kelompok lainnya memiliki bendera bunga tulip di punggung mereka. Semua orang, termasuk Zhao Fei, dan yang lainnya, menyipitkan mata saat melihat ini. Di kamp militer Barat Laut, kedua bendera masing-masing mewakili dua tokoh penting. Yang pertama mewakili nona muda dari istana militer, Jun Ruyin. Yang terakhir mewakili nona muda kedua istana militer, Jun Yaolan. Kalian berdua akan menjadi penguasa istana militer di masa mendatang. Bahkan tokoh setingkat panglima pun bersikap sangat sopan kepada mereka berdua. Tatapan Zhao Fei, menyapu dan menemukan bahwa ada seseorang yang berdiri di masing-masing dari dua kelompok binatang iblis. Dia bahkan lebih yakin bahwa mereka adalah ajudan kepercayaan kedua wanita muda itu. Ajudan terpercaya Jun Ruyin memimpin 100 binatang iblis itu untuk berhenti sementara dia buru-buru melompat turun. Dia membungkuk kepada Xia Qingchen dan berkata, "Saya di sini atas perintah nona muda untuk memberi Tuan Xia 200 miliar emas dan perak." Orang kepercayaan Jun Yaolan juga bergegas mendekat dan berkata dengan hormat, "Atas perintah nona kedua, aku mempersembahkan kepadamu 10 pedang luar biasa dengan total 400 miliar. Keduanya saling memandang dan berkata, "Tuan Muda Xia, terimalah ini." Kamp militer Northwest sunyi senyap. Hanya suara mereka yang masih bergema di arena, dan benda-benda di kereta binatang itu diam-diam memancarkan cahaya permata, memantulkan ketajaman yang tiada taraf. Pikiran Zhao Fei, menjadi kosong, dan ada sesuatu yang terasa tersangkut di tenggorokannya. Kedua nona muda itu berebut untuk memberi hadiah pada Xia Qingchen. Dan dia memberikan ratusan miliar yuan. Mengapa? Mengapa kedua nona muda itu memperlakukan Xia Qingchen dengan sangat baik? Fang Chuihong dan yang lainnya juga merasa sulit untuk memahami hal ini. Ratusan miliar. Konsep macam apa itu? Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Orang-orang yang paling terkejut adalah orang-orang dari Balai Pengobatan. Mereka semua tercengang. Kalau tidak salah dengar, total kekayaan hasil pemberian kedua nona muda itu tak kurang dari 600 miliar. Bukan 600 juta, bukan pula 60 miliar, melainkan 600 miliar penuh. Balai Pengobatan mungkin tidak akan bisa menghasilkan 600 miliar dalam 10 tahun, tetapi mereka memberikan semuanya kepada Xia Qingchen sekaligus. Berbeda dengan pemandangan megah 200 kereta yang ditarik binatang buas dan barang-barang berharga mereka, Grandmaster Blue Moon melihat kotak emas, perak, dan perhiasan yang dibawanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupinya dengan lengan bajunya karena malu. Grandmaster Hong Chen dan Grandmaster lainnya juga menghindari kontak mata. Ekspresi mereka jelek. Mereka mengira telah memberikan kekayaan tak terbatas kepada Xia Qingchen, namun pada kenyataannya, mereka malah mengusir Xia Qingchen seperti seorang pengemis. Bukan? Mereka adalah sekelompok pengemis yang memberikan wen kepada kaisar. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi silakan ambil kembali uang itu. Saya tidak membutuhkannya. Namun, yang membuat semua orang yang hadir terkejut sekali lagi adalah bahwa Xia Qingchen benar-benar menolaknya. Itu berjumlah 600 miliar, 600 miliar. Dia benar-benar menolaknya dengan mudahnya. Mungkinkah 600 miliar itu bahkan tidak mampu menimbulkan riak sedikit pun di matanya? Kedua ajudan kepercayaan itu tercengang. Kedua nona muda itu tidak bisa datang langsung karena ada urusan penting. Oleh karena itu, mereka mengirim ajudan kepercayaan mereka. Permintaan mereka adalah mereka tidak menyangka Xia Qingchen akan langsung setuju untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia harus menerima uang itu. Awalnya, mereka berpikir tidak ada seorang pun di dunia yang cukup bodoh untuk menolak 600 miliar liang yuan, dan tugas ini akan selesai dengan lancar. Namun siapa sangka bahwa Xia Qingchen tidak tergerak sama sekali. Di matanya, 600 miliar bukanlah uang sama sekali. Xia Qingchen melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Aku akan istirahat dulu, silakan makan. Dia langsung kembali ke tendanya.
Dia bahkan tidak melihat apa yang disebut kekayaan dan pedang yang tak tertandingi. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan di istana militer, dan juga karena dia telah membuat perjanjian dengan pengasuh Putri Yanyu. Saat ini, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai salah satu anak buah Putri Yanyu. Bagaimana dia bisa menerima cabang zaitun yang diberikan orang lain? Orang-orang di luar tenda ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar. Mereka semua tidak percaya. Xia Qingchen seharusnya menjadi orang pertama di wilayah dingin yang menolak 600 miliar, bukan? Kedua ajudan terpercaya itu segera kembali untuk melapor. Jun Ruyin dan Jun Yaolan keduanya terkejut. Jun Ruyin mengerutkan kening. Pada akhirnya, aku meremehkan visi pedang abadi. Baginya, uang itu seperti kuning dan putih. Tidak layak untuk dilihat. Dia menyesali kecerobohannya. Terhadap karakter seperti itu, seseorang hendaknya digerakkan oleh emosi, bukan oleh keuntungan. Jun Yaolan, di sisi lain, mengusap kepalanya dan berkata dengan sedih, aku juga menyukai pedang abadi di bumi. Kupikir memberikan pedang kesayangan seorang pendekar pedang akan menjadi hadiah terbaik, tetapi sekarang tampaknya pedang abadi di bumi jelas tidak terlalu menyukai pedangku. Dia juga berpikir tentang bagaimana cara menggerakkan pedang para dewa di bumi. Sayangnya, waktunya tidak cukup. Sesaat kemudian, keduanya pun menerima perintah dari kepala istana sekaligus untuk menjalankan misi rahasia. Lupakan saja, aku akan menunggu sampai misinya selesai. Aku hanya berharap tidak ada orang lain yang akan sampai di sana sebelum aku. Jun Ruyin ragu-ragu. Di tempat perkemahan, Zhao Fei mendesah tanpa henti. Dia terus membuat dugaan dan merasa bahwa kemungkinan yang paling mungkin adalah embun cahaya bulan yang dibuat Xia Qingchen telah menarik perhatian kedua wanita muda itu. Oleh karena itu, mereka menyuapnya dengan sembarangan. Jika itu emas, ia akan bersinar di mana-mana. Zhao Fei berkata dengan penuh emosi. Meskipun Xia Qingchen saat ini hanya berusia 1000 jangkrik, statusnya yang rendah tidak dapat menyembunyikan ketajamannya. Zhao Fei tidak dapat menahan tawa ketika melihat balai pengobatan dalam keadaan bingung. Dia berkata sambil tersenyum tipis, aku akan memberimu 3 kesempatan lagi. Kamu dapat membawa 10 miliar perhiasan emas dan perak itu kepada Tuan Muda Xia agar dia melihatnya. Bab 756, Komandan memanggil. Ketika ketiga guru besar itu mendengar ini, mereka langsung merasa malu dan marah. Zhao Fei, jika kita bisa membuat Pangeran Liang bahagia, tidak akan terlambat bagimu untuk merasa bangga. Senyum Zhao Fei, berangsur-angsur memudar saat dia mendengar ancaman itu. Zhao Fei, tidak dapat merasa gembira sedikit pun saat dia melihat orang-orang dari balai pengobatan pergi dalam keadaan menyedihkan. 1,5 bulan kemudian, Pangeran Liang akan berulang tahun. Balai pengobatan diundang untuk memurnikan obat mujarab untuk Pangeran Liang. Jika Pangeran Liang senang saat itu, Balai Pengobatan mungkin akan diberi gelar yang sangat terhormat. Yang disebut Subvenerable merupakan gelar yang hanya bisa didapatkan oleh beberapa orang yang sangat terkenal di wilayah dingin. Misalnya, ahli nomor 1 di alam dingin, Gu Qianhen. Mereka yang memperoleh gelar ini merupakan pilar wilayah dingin, dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai masalah-masalah penting wilayah dingin. Zhao Fei, sebagai panglima tertinggi masa depan, akan mewarisi posisi panglima tertinggi, dan masalah ini harus disetujui oleh Pangeran Liang. Jika seorang yang terhormat mengajukan keberatan, Pangeran Liang pasti akan mempertimbangkannya dengan matang. Oleh karena itu, Zhao Fei, tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Saat itu, jika Balai Pengobatan memperoleh gelar yang sangat terhormat dan menghalangi suksesinya, akibatnya akan buruk. Setelah Xia Qingchen kembali ke tendanya, dia segera memeriksa benda-benda di artefak nirvana spasial. Karena terlalu banyak barang, Xia Qingchen membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan pencariannya. Ada lebih banyak hal baik dari yang aku bayangkan. Xia Qingchen menimbang cabang pohon hitam di tangannya. Ia memukul tanah dengan dahan itu, dan menimbulkan suara berdenting, seperti logam yang membentur tanah. Ada jejak pohon di tanah, tetapi dahannya tidak terluka. Kerasnya dahan pohon hitam itu bisa terlihat. Aliansi senjata memiliki beberapa sumber daya. Mereka bahkan memiliki pohon cemara besi hitam yang langka. Xia Qingchen sangat puas. Cemara hemlock hitam adalah pohon hasil mutasi dari pohon dewa. Meskipun tidak semagis pohon dewa,
pohon ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan dunia fana. Hanya ada beberapa benih yang tersisa di dunia manusia. Selain itu, energi yang dibutuhkan benih untuk tumbuh menjadi pohon sudah cukup untuk mengosongkan tanah spiritual seluas tanah dingin. Oleh karena itu, pohon cemara baja hitam sangat langka. Orang bisa membayangkan betapa berharganya cabang cemara baja hitam ini. Kegunaan benda ini adalah untuk menyempurnakan beberapa alat yang dapat memotong besi seakan-akan besi itu adalah lumpur, terutama untuk objek yang memiliki atribut tanah. Seperti kata pepatah, kayu menaklukkan bumi. Sebagai varian dari pohon dewa, pohon cemara hitam berkilau memiliki efek pengekangan yang tak terbayangkan pada benda-benda bertipe bumi. Pasir hisap di Bima Sakti sering ditemukan di awan, dan banyak dewa secara khusus menemukan pohon cemara hemlock hitam untuk menahan pasir hisap tersebut. Jika para dewa dapat menggunakan benda ini akan jauh lebih berguna di dunia manusia. Namun, Xia Qingchen belum menemukan sesuatu yang dapat melawan atribut bumi. Dia hanya bisa menyimpan benda ini untuk saat ini. Selain itu, masih ada beberapa hal lain yang menarik perhatian Xia Qingchen di gudang harta karun aliansi senjata. Dia akan mengeluarkannya dan menggunakannya saat dia membutuhkannya. Xia Qingchen mengusap alisnya, lalu berdiri dan merentangkan tangannya. Secara total, dia telah mengumpulkan 30.000 poin prestasi, dan dia tidak jauh dari persyaratan minimum 50.000 poin prestasi untuk mata air darah. Lebih baik mencari beberapa misi untuk dilakukan. Kita tidak bisa menundanya terlalu lama. Xia Qingchen bergumam. Hanya tinggal 4 bulan lagi sebelum mata air darah terbuka, tetapi poin pahala yang dimilikinya kurang dari setengah waktunya. Dan sejauh ini, belum ada kesempatan untuk naik level ke Wan Xiaoqi. Oleh karena itu, ia harus bekerja keras. Tuan Xia, utusan khusus komandan ada di sini. Suara Fang Cuihong terdengar dari luar tenda. Unit komandan. Saat itulah Xia Qingchen teringat bahwa setelah parade militer berakhir, komandan tidak memberinya hadiah apapun. Komandan hanya memintanya untuk tinggal di kamp selama 1,5 bulan. Saat itu, tak terhitung banyaknya orang yang mencoba menerka makna terdalam di baliknya, namun sayangnya, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Sebarkan, kata Xia Qingchen. Tirai diangkat dan seorang ajudan terpercaya komandan maju ke depan. Dia menangkupkan tinjunya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Xia, komandan telah memerintahkan Anda untuk pergi ke markas komandan. Dilihat dari ekspresi wajahnya, jelas terlihat bahwa itu adalah peristiwa membahagiakan. Pimpin jalan. Xia Qingchen juga sedikit penasaran mengapa komandan memanggilnya. Panglima tertinggi berkedudukan di tengah-tengah 8 wilayah militer, bagaikan jantung yang menguasai 8 wilayah militer tersebut. Ada para ahli yang berpatroli di dekatnya, dan salah satu tenda emas sangat menarik perhatian. Itu adalah tenda komandan, tempat kepala pasukan pelindung kota berada. Jenderal ini menerima panggilan komandan. Xia Qingchen berdiri di luar tenda dan berbicara. Masuklah. Senyum cerah terdengar dari dalam. Xia Qingchen membuka tirai dan masuk. Komandan yang tersenyum adalah hal pertama yang dilihatnya. Dan di kedua sisi kursi komandan, ada beberapa kenalan lama Xia Qingchen. Itu kamu. Beberapa dari mereka berdiri satu demi satu, terkejut dan marah. Xia Qingchen menatap mereka, ekspresinya tidak berubah. Ketua Aliansi Ouyang, kita bertemu lagi. Komandan itu sedikit terkejut. Oh, kalian berdua saling kenal. Dia benar-benar sedikit terkejut. Xia Qingchen hanyalah 1000 kavaleri kriket di kamp Angkatan Darat. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan para Master Roh Agung dari aliansi senjata ini? Bagaimana mungkin keduanya memiliki titik temu? Terlebih lagi, melihat ekspresi Ouyang Yan, mengapa tampak seperti ada kebencian yang mendalam di antara mereka berdua? Wajah tua Ouyang Yan berubah menjadi hijau, dan matanya yang tua menampakkan cahaya dingin yang mengancam. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin aku hanya tahu? Gudang harta karun aliansi senjata dikosongkan oleh pencuri ini. Xia Qingchen sungguh kejam. Gudang harta karun itu telah dikosongkan, hanya menyisakan rumput ekor rubah hijau. Akibatnya, serikat senjata tidak memiliki bahan untuk digunakan dan semua kegiatan pemurnian telah dihentikan, yang menyebabkan kepanikan yang cukup besar. Orang bisa membayangkan betapa besar kebencian seluruh aliansi senjata terhadap Xia Qingchen. Komandan tercengang. Gudang harta karun aliansi senjata dikosongkan. Dari mana Xia Qingchen mendapatkan kemampuan yang menantang surga seperti itu? Tuan Aliansi Ouyang,
junior ini tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Hari itu, saya mengikuti permintaan Anda dan hanya tinggal di perbendaharaan selama beberapa saat. Sebelum saya pergi, saya bahkan memberikan Anda artefak nirvana spasial untuk diperiksa. Sekarang setelah perbendaharaanmu dirampok, kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mampu menjaganya, tetapi malah menyalahkanku. Xia Qingchen bahkan tidak tersipu saat dia menanyainya. Jangan coba-coba berdalih. Tegur Ouyang Yan. Xia Qingchen berbicara dengan tenang dan kalem. Siapa yang membuat masalah tanpa alasan? Siapa yang mencoba berdebat dengan akal sehat? Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Kamu. Ouyang Yan menunjuk ke arah Xia Qingchen. Xia Qingchen sangat marah hingga terus gemetar. Sampai sekarang, aliansi senjata belum mengumumkan pencurian brankas harta karun mereka, dan mereka juga tidak mencari masalah dengan Xia Qingchen di depan umum. Mereka tahu bahwa mereka salah. Itu karena Xia Qingchen memang telah menuruti permintaan aliansi senjata. Sebelum dia pergi, dia bahkan telah mengizinkan aliansi senjata untuk memeriksa artefak nirvana spasial. Dia benar-benar tidak bisa menyalahkan Xia Qingchen. Akan tetapi, jika bukan Xia Qingchen yang telah mengosongkan puluhan ribu rak berisi materi di dalam brankas harta karun, mungkinkah seorang hantu telah melakukannya? Xia Qingchen berbicara perlahan. Ketua Aliansi Ouyang, aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua dan dapat menoleransi fitnahmu. Namun, jika kamu terus berbicara tanpa berpikir, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ouyang Yan sangat marah hingga dadanya hampir meledak. Dia dengan marah menegur Xia Qingchen. Dia melotot tajam ke arah Xia Qingchen, lalu menoleh ke Panglima tertinggi dan berkata, Tuan Panglima, mungkinkah Anda ingin memberitahu saya bahwa orang-orang yang Anda undang untuk mengawal kami ke tambang kali ini adalah Xia Qingchen dan kelompok pertempuran kabut awan biadabnya. Komandan itu punya firasat buruk, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, tidak buruk. Tambang yang akan kita jelajahi sangat berbahaya, jadi kita perlu kelompok tempur terkuat di pasukan pelindung kota untuk mengawalmu. Bab 757, Berangan-angan. Beberapa bulan yang lalu, ada berita baru dari tambang di perbatasan. Biji Yimo baru telah ditemukan di sudut tambang yang ditempati oleh perbatasan dingin. Jumlahnya tidak pasti, sehingga dibutuhkan personel profesional untuk menilai dan memperkirakannya guna memutuskan apakah akan mengeluarkan upaya untuk menambangnya. Dan tambang itu adalah tambang yang telah diselundupkan oleh wilayah Zongyun bertahun-tahun yang lalu. Sejak saat itu, tambang tersebut berada di bawah kendali wilayah Zongyun. Hanya sebagian kecil tambang yang masih berada di bawah kendali Liang Jing. Selama bertahun-tahun, penduduk daerah dingin itu telah memikirkan tambang ini. Selama gunung ini tidak diambil kembali, itu akan menjadi aib bagi daerah dingin itu. Tetapi sekarang, keberadaan biji Yimo benar-benar telah terdeteksi di sudut tambang yang ditinggalkan, yang sungguh mengasyikkan. Jika mereka dapat melewati daerah ini dan menggali biji Yimo, mereka akan dapat mengurangi beberapa kerugian. Daerah ini selalu berada di bawah kendali Legiun Perlindungan Kota, jadi sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, 2 bulan yang lalu Sang Panglima telah mengeluarkan banyak biaya dan bantuan untuk mengundang pemimpin aliansi Qi agar pergi menyelidiki daerah tersebut. Dia bukan hanya seorang guru jiwa bintang 4 yang berpengetahuan luas, tetapi dia juga sangat pandai mengidentifikasi batu. Bahkan Raja Master Roh di Istana Feng Wang tidak sebaik Ouyang Yan dalam mengidentifikasi batu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada kandidat yang lebih baik daripada Ouyang Yan di seluruh wilayah keren ini. Ketika Ouyang Yan mengetahui bahwa orang-orang yang seharusnya mengawal mereka ke sudut gunung biji sebenarnya adalah Xia Qingchen dan kelompok pertempuran kabut awan, dia berkata dengan marah, jika tim pengawal yang kamu kirim adalah Xia Qingchen, maka kamu dapat menemukan orang lain. Dia dan anggota tingkat tinggi aliansi senjata lainnya berdiri. Panglima tertinggi sangat terkejut. Dia telah mengatur kelompok tempur Yunlan dengan niat baik. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia melirik Xia Qingchen, lalu melirik Ouyang Yan. Ouyang Yan adalah seseorang yang telah dia undang dengan harga dan bantuan yang sangat besar, jadi dia tidak bisa kehilangan dia dengan mudah. Terlebih lagi, sudah terlambat untuk mengubah orang itu sekarang. Alam awan tengah entah bagaimana telah menemukan bahwa ada biji Yimo di sudut tambang, dan mereka siap untuk bergerak. Mereka dapat memulai perang kapan saja dan mengambil sudut terakhir. Karena itu,
Mereka tidak punya waktu untuk menunggu. Xia Qianli, semuanya baik-baik saja sekarang. Kamu bisa mundur sekarang. Komandan itu mendesah. Dia ingin menggunakan misi ini sebagai hadiah untuk parade militer. Ini karena misi ini tidak hanya memberi hadiah 10.000 poin prestasi, tetapi juga merupakan proses yang diperlukan untuk mempromosikan Wan Xiaoqi. Setiap 1.000 ksatria kriket yang dipromosikan menjadi Wan Xiaoqi harus memiliki pengalaman tempur sesungguhnya. Misi pengawalan adalah cara paling sederhana dan termudah untuk memimpin angkatan darat dalam pertempuran sesungguhnya. Jika Xia Qingchen ingin dipromosikan menjadi Wan Xiaoqi, misi ini adalah yang terbaik. Sayangnya, dia dan Ouyang Yan tidak berhubungan baik, jadi dia tidak cocok untuk misi ini. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tugas ini kepada kelompok tempur Serigala Serakah, yang telah tampil sama baiknya selama parade militer, dan membiarkan Lin Haonan memanfaatkannya. Panglima tertinggi, jika tambang yang kau sebutkan adalah tambang Yimo, mungkin aku bisa merasakan kekhawatiranmu, kata Xia Qingchen dengan tenang. Oh, Panglima tertinggi terkejut. Biji Yimo berbeda dari biji lainnya. Biji ini sangat unik. Biji ini memiliki total 108 bentuk dan warna. Bila dipadukan dengan berbagai bentuk dan warna, mudah untuk mencampurnya dengan biji lainnya. Bahkan orang yang telah menambang sepanjang tahun tidak dapat memastikan apakah mereka telah menemukan biji Yimo. Mereka harus mengirim biji tersebut kembali ke kota Liangzhou dan meminta tim penilai khusus untuk menilainya. Ouyang Yan adalah orang paling penting dalam tim penilai. Kau ingin memberitahuku bahwa kau bisa membedakan biji Yimo. Panglima tertinggi sangat sabar terhadap junior yang luar biasa seperti Xia Qingchen. Kalau orang lain yang mengatakan hal itu, mereka akan menganggapnya sebagai suatu kesombongan dan mengusirnya. Membedakan. Xia Qingchen menyentuh hidungnya. Biji Yimo sangat mudah dikenali. Seharusnya tidak perlu mengidentifikasinya secara khusus, bukan? Biji Yimo apapun dalam bentuk apapun dapat dikenali secara sekilas, jadi mengapa ada kebutuhan untuk membedakannya? Komandan itu tidak dapat menahan tawa. Lihatlah nada bicaranya, bahkan Ouyang Yan tidak akan berani bersikap sombong, bukan? Ouyang Yan harus menilai setiap biji Yimo selama beberapa hari. Seperti yang diharapkan, Ouyang Yan tertawa canggung di tempat. Bocah, kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Aku khawatir kau bahkan belum pernah melihat tambang Yimo. Biji Yimo hampir menjadi rahasia. Begitu ditemukan, akan segera dikawal oleh istana militer ke kediaman Pangeran Liang, dan kemudian dinilai oleh tim profesional yang disewa oleh kediaman Pangeran Liang. Asalkan itu nyata, dia akan segera memasukkannya ke dalam perbendaharaan Pangeran Liang. Selama periode ini, orang luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Sampai saat ini nama tambang Yimo bagaikan guntur di telinga seluruh penduduk di wilayah sejuk itu, namun hanya sedikit yang pernah melihatnya. Xia Qingchen tidak memiliki latar belakang apapun, jadi bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk melihat wujud sebenarnya dari biji Yimo. Memang benar aku sudah lama tidak melihat biji Yimo, tapi aku mungkin bisa mengenali seperti apa bentuknya. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Ouyang Yan terkekeh. Tentu saja, mari kita bertaruh. Bagaimana? Sebuah cahaya bersinar di matanya. Bicaralah, katanya. Xia Qingchen berbicara. Saya akan memberikan 100 gambar, kata Ouyang Yan. Di gambar-gambar itu ada gambar biji Yimo dan biji biasa yang mirip dengan biji Yimo. Jika Anda dapat mengidentifikasi lebih dari 50% biji Yimo dalam waktu setengah hari, Anda menang. Sebaliknya, jika kurang dari 50%, itu kemenangan saya. Xia Qingchen mengangguk senang. Tentu. Tapi apa taruhannya? Ini taruhan. Jika kau kalah, kau harus mengembalikan semua yang ada di brankas harta karun. Kata Ouyang Yan. Jika kau menang, kita lupakan saja masalah ini. Panglima tertinggi memandang dengan dingin dari samping dan hanya menunggu segala sesuatunya berkembang dalam diam. Dia tidak mengerti dari mana Xia Qingchen mendapatkan keberanian untuk berjudi dengan Ouyang Yan. Xia Qingchen mencibir. Jika aku kalah, aku akan menggantinya dengan brankas harta karun. Namun, jika kamu kalah, kamu tidak akan menderita kerugian sama sekali. Rencana ketua aliansi Ouyang agak terlalu hebat, bukan? Ouyang Yan dengan paksa menahan amarahnya. Xia Qingchen tahu betul bahwa semua materi di dalam gudang harta karun telah hilang. Akan tetapi, jika ia ingin memenangkan kembali barang-barang di brankas harta karun itu, ia harus membayar harganya. Baiklah,
Jika kau menang, aku sarankan kau untuk menjadi anggota tim penilai biji Yimo di kediaman Pangeran Liang. Bagaimana? Kata Ouyang Yan. Sebagai pemimpin utama tim penilai, rekomendasinya sangat berbobot. Begitu direkomendasikan, rekomendasinya pasti akan diterima. Begitulah kira-kira, kata Xia Qingchen. Dia tidak tertarik pada tim penilai, tetapi tidak buruk untuk memenangkan sesuatu kembali. Baiklah, kalau begitu perhatikan baik-baik. Ouyang Yan mengaktifkan artefak nirvana spasialnya dan mengeluarkan 100 lukisan darinya, lalu meletakkannya dengan rapi di tanah. Ke-100 lukisan tersebut merupakan koleksi biji Yimo asli dan palsu yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu saat ia menaksirnya. Dia menggambarnya satu persatu sehingga dia bisa melatih anggota baru untuk menilai biji Yimo. Berdasarkan pengalaman pelatihan sebelumnya, kurang dari 10 orang yang telah bersentuhan dengan 100 lukisan untuk pertama kalinya dapat mengenali 30% biji Yimo asli. Yang terbaik adalah sang guru roh raja dari Istana Penganugerahan Raja, yang mampu membedakan 40% dengan pengalamannya yang kaya. Mereka yang mencoba adalah para elit di antara para master roh. Xia Qingchen adalah orang awam, dia juga masih sangat muda dan belum berpengalaman. Berapa banyak yang bisa dia ceritakan? Saat dia meletakkannya, Ouyang Yan berkata, dari 100 lukisan, hanya 10 di antaranya adalah biji Yimo asli, sedangkan 90 lainnya adalah biji palsu yang sangat mirip dengan biji Yimo. Selanjutnya, mari kita lihat berapa banyak biji asli yang bisa kamu temukan. Bab 758, Mengunjungi Tambang. Dia mengeluarkan 6 pemungut pasir dan menaruhnya di tanah secara berurutan. 1 jam pasir mewakili 2 jam. Saya akan kembali setelah 12 jam dan menunggu balasan Anda. Dia tidak merasa perlu menemani Xia Qingchen untuk perlahan-lahan membedakan biji yang asli dari yang palsu. Bukankah aku sudah mengatakannya? Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Tidak masalah untuk membedakan biji Yimo. Dia melirik sekilas sebelum matanya jatuh pada sebuah lukisan. Dia menghisap lukisan itu ke telapak tangannya. Lukisan pertama. Ouyang Yan melirik dan sedikit tertegun. Xia Qingchen telah mengidentifikasi lukisan lain dan menyerapnya. Gulungan kedua. Gulungan ketiga. Gulungan keempat. Xia Qingchen berjalan di antara 100 lukisan, seolah-olah sedang mengambil sesuatu dari tasnya, dengan santai mengumpulkan satu lukisan demi satu lukisan. Dalam 6 tarikan napas pendek, dia telah mengumpulkan ke-6 lukisan itu dan melemparkannya ke Ouyang Yan. Lihatlah sendiri. Ouyang Yan tanpa sadar mengambilnya dan dengan cepat membalik-baliknya. Dia tidak percaya. Barangkali dia tidak melihat dengan jelas beberapa lukisan pertama, namun pada beberapa lukisan berikutnya, setiap lukisan yang diambil Xia Qingchen merupakan gambaran nyata dari biji Yimo. Semakin banyak dia membaca, semakin besar gelombang yang muncul dalam hati Ouyang Yan. Setelah selesai membaca 10 lukisan itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Dia memegang 10 lukisan itu di tangannya dan gemetar. Tidak mungkin. Kamu pernah melihat lukisan-lukisan ini di tempat lain, bukan? Bahkan dia sendiri merasa itu tidak mungkin. Hanya sebagian kecil anggota tim penilai yang melihat ke-10 lukisan itu. Sisanya, semuanya disimpan di tubuhnya. Bagaimana mungkin Xia Qingchen bisa melihatnya? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, aku bersedia menerima kekalahanku. Jika kamu tidak yakin, kamu juga dapat menggambar beberapa di tempat dan aku akan mengidentifikasinya untukmu. Tapi, Xia Qingchen berhenti sejenak. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Sama seperti yang kukatakan. Apakah kita masih perlu mengidentifikasi biji Yimo secara khusus? Ouyang Yan semakin erat memegang lukisan itu, hatinya bergetar karena rasa bersalah. Akhirnya dia menatap Xia Qingchen dengan serius. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa Xia Qingchen adalah seorang pemuda dengan kemampuan berjudi yang mengejutkan dan sedikit cerdik. Akan tetapi, tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Dia tampaknya menyembunyikan sesuatu, dan sangat misterius. Setelah hening sejenak, Ouyang Yan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu. Aku akan menulis surat rekomendasi malam ini, dan kamu akan dapat bergabung dengan tim penilai paling lama dalam 2 bulan. Di hadapan sang komandan, Ouyang Yan benar-benar tidak tega menundukkan wajahnya untuk mengingkari utangnya. Dia melirik Xia Qingchen dalam-dalam, lalu menoleh ke komandan dan mengepalkan tinjunya. Karena ada ahli di sini, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Selamat tinggal.
Dia tidak memiliki muka untuk terus bersama Xia Qingchen. Tanpa terasa, dia merasa dirinya tidak berharga di hadapan Xia Qingchen. Tunggu sebentar, bagaimana dengan ini? Seru Panglima tertinggi. Kalian berdua berbakat. Bagaimana kalau kalian berdua mengambil alih misi eksplorasi bersama? Xia Qingchen tentu saja tidak keberatan. Dia hanya ingin menerima tugas ini dan pergi ke tambang Yimo untuk melihat-lihat. Ouyang Yan ragu sejenak sebelum mengangguk tanpa suara. Sekarang setelah gudang harta karun senjata Union telah dicuri, sejumlah besar material yang dijanjikan oleh perlindungan kota Legion akan menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Dia hanya bisa bertahan untuk saat ini dan menyelesaikan misinya. Kalau begitu, saya mengharapkan kerja sama Anda. Panglima tertinggi sangat gembira. Setelah jeda sejenak, dia berkata, kalian berdua sebaiknya kembali dan bersiap sekarang. Kita akan berangkat besok pagi. Mengapa dia terburu-buru? Xia Qingchen sedikit terkejut. Sepertinya situasi di tambang sangat mendesak. Kalau tidak, tidak akan begitu mendesak. Ouyang Yan tahu bahwa tambang biji tidak bisa ditunda lagi, jadi dia mengangguk dengan berat. Kita akan berangkat tepat waktu besok. Panglima tertinggi secara pribadi mengirim mereka berdua keluar dari tenda emas. Tatapannya tertuju pada punggung Xia Qingchen, dan matanya berkedip tanpa henti. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan sulit percaya bahwa Xia Qingchen ternyata begitu ahli dalam mengenali biji Yimo. Zhao Fei, benar-benar beruntung. Aku heran di mana dia menemukan pasukan kavaleri 1000 jangkrik yang misterius itu. Kata komandan itu sambil berpikir. Setelah kembali ke kelompok pertempuran Yunlan, Xia Qingchen segera memasuki tenda dan mengeluarkan dahan pohon cemara baja hitam. Aku tidak menyangka ini akan berguna secepat ini, gumam Xia Qingchen. Karena mereka akan menyelidiki tambang Yimo, penggalian tambang tidak dapat dihindari, dan peralatan penggali yang terbuat dari pohon cemara besi hitam yang menyilaukan sangat tepat untuk digunakan. Malam telah berlalu. Pohon cemara hemlock hitam tidak terlihat dimanapun, yang tersisa hanya sekop kecil, kasar, berwarna hitam keabu-abuan. Jika dia melemparkannya ke tanah, mungkin tidak akan ada yang peduli. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa itu sebenarnya adalah artefak nirvana langka tak tertandingi yang dimurnikan dari pohon yang berasal dari pohon dewa. Baiklah, aku sudah selesai. Xia Qingchen segera memimpin kelompok pertempuran kabut awan dan menuju ke tenda komandan untuk bertemu. Ouyang Yan juga siap dan memimpin dua anggota tingkat tinggi dari aliansi senjata. Lebih dari 1000 binatang iblis yang menakutkan berhenti di depan tenda komandan, siap berangkat. Binatang-binatang iblis itu adalah pasukan elit pertahanan kota, dan mereka biasanya tidak bisa meninggalkan kamp dengan mudah. Sekarang setelah dia mengirim mereka untuk bepergian, dapat dilihat betapa mendesaknya situasi di tambang itu. Komandan berdiri di depan tenda dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Kalian harus segera menyelidiki rinciannya dan melaporkannya kembali ke kamp. Setelah dipastikan bahwa sudut tambang itu layak untuk digali, Legiun Perlindungan Kota akan menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja dan uang untuk menggalinya. Ya, Komandan. Ketiga anggota aliansi senjata berada di tengah, dikelilingi oleh kelompok tempur kabut awan. Mereka berpacu menuju tambang perbatasan. Kota Liangzhou terletak di tengah wilayah sejuk. Untuk mencapai perbatasan, seseorang harus melintasi 18 wilayah, dan luasnya daratan bukanlah masalah kecil. Untungnya, semua binatang iblis yang mereka tunggangi adalah satu dari sejuta binatang iblis dari posisi bintang utama. Mereka juga pandai berlari dan siap untuk pawai darurat. Oleh karena itu, mereka akan tiba dalam waktu sekitar setengah bulan. Waktu sangatlah berharga. Xia Qingchen tetap berada di punggung binatang iblis itu dan diam-diam mengolah teknik iblis bintang 7. Keributan yang disebabkan oleh manual iblis bintang 7 mungkin menimbulkan sensasi di langit Moonridge. Namun, tidak ada yang perlu khawatir di kota Liangzhou, karena teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam yang serupa bukanlah hal yang langka. Ouyang Yan hanya terkejut bahwa Xia Qingchen memiliki teknik kultivasi mental yang cemerlang dan tidak mempunyai pikiran lain. Inilah sebabnya mengapa Xia Qingchen tidak menahan kultivasinya sepanjang jalan, meningkatkan basis kultivasinya dengan gila-gilaan. Setengah bulan kemudian, basis kultivasinya telah meningkat sekitar 1/10. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat mencapai transformasi ke-9 dari level astral utama.
Jika ada energi spiritual yang cukup atau di lingkungan tertentu, seharusnya tidak hanya 1/10. Xia Qingchen tidak bisa menahan perasaan kecewa. Semakin jauh seseorang berkultivasi, semakin sulit pula kultivasinya. Hanya dalam kondisi khusus tertentu kecepatan kultivasi seseorang akan meningkat. Sayangnya, mustahil menemukan tanah spiritual di alam liar. Kita sampai. 1000 binatang iblis menyerbu melalui hutan liar, dan penglihatan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Suatu barisan pegunungan gundul yang luas membentang di angkasa bagaikan seekor naga yang sedang berjongkok. Itulah pegunungan yang menghasilkan biji Yimo, yang dikenal sebagai pegunungan pemakaman bintang. Di pegunungan itu ada beberapa daerah yang menyembunyikan biji Yimo, dan menjadi tempat kedua belah pihak bertempur memperebutkannya. Wilayah yang sejuk adalah tempat yang indah, tetapi bendera musuh dikibarkan di mana-mana. Itulah aib wilayah yang sejuk selama 100 tahun. Ouyang Yan menatap pegunungan di depannya. Saat itu, malam telah tiba. Pegunungan itu terang benderang, dan samar-samar terlihat sosok manusia bergerak. Pegunungan itu seharusnya merupakan wilayah-wilayah dingin, tetapi diduduki oleh wilayah Zongyun dan dijaga oleh tentara, jadi sulit untuk merebutnya kembali. Bab 759, Kelompok Surgawi Kuning. Melihat ke kaki gunung, ada sebuah desa besar. Sebuah bendera besar dengan kata, Liang, tergantung lesu di atas tiang bendera. Itu adalah pasukan alam dingin yang ditempatkan di sini. Di antara mereka, pasukan perbatasan adalah yang utama, diikuti oleh pasukan pelindung kota. Di kaki gunung, ada sudut pegunungan yang lebarnya kurang dari 100 mil. Itu dikendalikan oleh wilayah yang sejuk. Di sanalah ia menemukan biji yang diduga biji Yimo. Kedatangan mereka menarik perhatian orang-orang dari kedua sisi tambang. Pasukan alam dingin segera mengirim sekelompok 10 orang untuk menyelidiki situasi tersebut. Siapa kalian? Teriak pemimpin kavaleri itu. Xia Qingchen mendekat dan saat ini sedang mengeluarkan token identitasnya dan surat pengangkatan sebagai komandan. Jenderal Li dari tentara Dongzheng. Fang Chuihong yang ada di belakangnya berseru. Dia merasa bahwa dia salah bicara dan segera menutup mulutnya. Namun, Xia Qingchen sudah mendengarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemimpin kavaleri itu dengan heran. Pada hari pawai militer, Resimen Kavaleri 1000 Jangkrik di Angkatan Darat Dongzheng telah melakukan kesalahan dalam penampilan mereka dan membuat marah komandan. Jenderal Angkatan Darat Dongzheng diberhentikan saat itu juga dan dikirim ke tambang. Siapa yang tidak tahu kejadian mengejutkan seperti itu? Dia tidak menyangka seorang jenderal akan diturunkan pangkatnya menjadi kapten kavaleri. Mendengar ini, Jenderal Li menundukkan kepalanya dan mendesah. Jadi kalian adalah orang-orang tua dari pasukan penjaga kota. Siapa pemimpinnya? Xia Qingchen berlari kencang di atas kudanya dan menyerahkan tanda pengenalnya serta surat pengangkatannya sebagai panglima tertinggi. Jenderal Li, silakan lihat. Jenderal Li melirik dan turun dari kudanya. Ia membungkuk kepada Xia Qingchen dan berkata, hamba Li Linlin yang rendah hati memberi hormat kepada Tuan Xia. Seseorang seperti dia yang terpuruk dan terpuruk, bagaimana mungkin dia masih memiliki kualifikasi untuk menerima gelar jenderal dari Xia Qingchen? Xia Qingchen menghela napas pelan. Kecelakaan dalam pertempuran sebelumnya telah menyebabkan kematian seorang jenderal. Sungguh disayangkan. Dia tidak begitu mengerti mengapa komandan menghukumnya begitu keras. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk melatih seorang jenderal? Berapa banyak sumber daya yang harus mereka korbankan? Pada akhirnya, dia dipecat karena masalah kecil. Itu sungguh tidak masuk akal. Sebagai seorang komandan, ia seharusnya memiliki pikiran yang lebih tenang daripada orang lain. Ia seharusnya tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Akan tetapi, karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya lagi berbicara. Jenderal Li, silakan berdiri. Antar kami ke pemimpin pengawal yang bertugas di sudut tambang. Xia Qingchen juga turun dari kudanya, menunjukkan rasa hormatnya kepada mantan jenderal ini. Seluruh kelompok pertempuran Yunlan turun dari kuda mereka dan melanjutkan perjalanan. Hanya ketua aliansi Ouyang dan beberapa orang lainnya yang tetap berada di kereta binatang, enggan untuk turun. Lilin melihat ini dan menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Sedikit emosi melintas di matanya yang sudah tua. Sejak dia dikirim ke tambang, teman-teman lamanya telah meninggalkannya. Keluarganya bahkan mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa banyak kerabat yang sering berkunjung telah memutuskan kontak dengan keluarga Li untuk menghindari masalah. Setelah datang ke tambang,
dia bahkan dipandang rendah oleh tentara penjaga kota. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen yang belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, masih bersikap begitu hormat padanya. Pemimpin pasukan perlindungan kota setempat adalah seorang calon jenderal dengan kepribadian yang keras. Jika terjadi konflik, Anda tidak boleh menghadapinya secara langsung. Lilin mengungkapkan niat baiknya. Calon jenderal. Saat ini tidak ada calon jenderal di garda kota. Orang di depannya kemungkinan besar akan menggantikan Li Linlin dan menjadi jenderal tentara Dongzheng. Siapa nama calon jenderal ini? Tanya Xia Qingchen. Zhou, jawab Lilin. Setelah jeda, Lilin menambahkan, dulu dia adalah atasan Yu Guitian. Dia sudah ada di sini sejak tambang itu diduduki. Mendengar ini, mata Xia Qingchen menyipit. Apakah Yu Guitian lebih unggul? Ada rumor bahwa tambang itu tiba-tiba diduduki oleh wilayah Zongyun karena mata-mata keluarga Yu. Zhao Yunxi juga mengakui bahwa jatuhnya tambang ada hubungannya dengan Yu Guitian. Hanya saja pada waktu itu belum ada bukti-bukti yang rinci sehingga belum ada penyelesaian. Jenderal setengah bernama Zhou ini sudah ada di sini bertahun-tahun yang lalu, jadi dialah tersangka utama. Terima kasih atas informasinya. Xia Qingchen tahu apa yang sedang dilakukannya. Dia memimpin kelompok pertempuran kabut awan untuk mengawal 3 petinggi aliansi senjata ke benteng gunung. Desa itu terbagi menjadi 2. Di sebelah kiri adalah Legiun Perbatasan, yang memiliki skala besar dan total 800.000 pasukan ditempatkan di sana. Mereka adalah kekuatan utama untuk melawan tentara wilayah Zongyun di pertambangan. Di sisi lain, pasukan perlindungan kota memiliki lebih sedikit prajurit. Mereka hanya memiliki kekuatan sebesar Wan Xiaoqi, yaitu sekitar 10.000 orang. Sisa 100 li kaki gunung dijaga oleh 10.000 orang ini. Orang-orang dari kedua legiun itu tidak saling mengganggu dan tidak berinteraksi satu sama lain. Tepatnya, Legiun Perbatasan yang meremehkan untuk berinteraksi dengan Legiun Penunggang Langit Wan Xiao di bawah Legiun Perlindungan Kota. Mereka tiba di sisi kanan kamp militer, dan terlihatlah kamp Wan Xiaoqi. Di luar tenda, seorang pria parubaya bertubuh gemuk berkumis berdiri sambil tersenyum hangat. Saat dia tertawa, matanya hampir menyipit menjadi garis tipis, dan cahaya terang dapat terlihat di garis tipis itu. Atas nama Huang Tian Group dari pasukan pelindung kota, saya dengan hangat menyambut pemimpin aliansi peralatan. Zhou Bendao melangkah maju dan membungkuk. Berbeda dengan kelompok pertempuran Qian Renqi, kelompok Wan Xiaoqi menggunakan kelompok surga sebagai tingkatan dan dibedakan berdasarkan warna. Kelompok surgawi kuning merupakan kelompok surgawi independen yang berjumlah 10.000 di bawah tentara perlindungan kota, di bawah yurisdiksi langsung komandan. Dapat dikatakan bahwa pasukan surgawi Huang merupakan pasukan kepercayaan Sang Panglima. Ouyang Yan turun dari kudanya dan berkata tanpa ekspresi, bisnis lebih penting. Di mana biji Yimo yang telah kau gali? Biarkan aku melihatnya. Dia tidak mau repot-repot membuang-buang napasnya pada Wan Xiaoqi. Silakan, Ketua Aliansi Ouyang. Zhou Bendao minggir dengan sopan dan mengundang Ouyang Yan ke dalam tenda. Xia Qingchen juga melangkah maju, bersiap memasuki tenda. Kaca, kedua pengawal itu segera menyilangkan tombak mereka dan menghalangi kelompok Xia Qingchen. Berhenti, kalian tidak diizinkan menerobos masuk ke kamp Wan Xiaoji. Bagaimana bisa orang luar menerobos masuk ke tenda Wan Xiaoqi tanpa izinnya? Zhou Bendao juga melirik Xia Qingchen. Ketika dia melihat medali 1000 penunggang kuda di pinggangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dari mana datangnya benda yang tidak terkendali ini. Pada saat itu, Lilin segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Zhou, Tuan Xia juga salah satu penilai dalam surat pengangkatan. Hah, Zhou Bendao tampak tidak percaya. Dia mengerutkan kening pada Xia Qingchen dan berkata, coba saya lihat sertifikat pengangkatannya. Dia telah menjaga tambang itu sepanjang tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa sulitnya menilai biji Yimo. Setelah bertahun-tahun, dia telah melihat biji Yimo yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia masih tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mengenali keaslian biji Yimo. Kavaleri kriket 1000 muda ini benar-benar bisa melakukannya. Dia merasa sulit mempercayainya. Ketika dia menerima surat pengangkatan dari Xia Qingchen dan membacanya dengan saksama, tertera dengan jelas bahwa Xia Qingchen dan Ketua Aliansi Ouyang akan menjadi orang yang menilainya. Setelah melihat Xia Qingchen, Zhou Bendao tersenyum dan berkata, kamu cukup cakap.
Jarang sekali komandan bisa membantumu sejauh ini. Dia tidak merasa bahwa Xia Qingchen punya kemampuan untuk menilai biji Yimo. Apa yang menurutnya lebih mungkin adalah bahwa sang komandan secara khusus telah memberikan kesempatan kepada Xia Qingchen untuk memberikan kontribusi. Meski dikatakan itu adalah penilaian bersama, sebenarnya itu adalah penilaian ketua aliansi Ouyang, dan Xia Qingchen hanya mengambil keuntungan darinya. Sejak kapan seorang Wan Xiaoqi yang lemah bisa tidak mematuhi perintah komandan? Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Bab 760, Survei Tambang. Kelompok surgawi independen, yang dipimpin langsung oleh komandan, sebenarnya meragukan komandan. Zhou Bendao melihat sekeliling dan tidak berani membantahnya. Dia mendengus, jangan gunakan bulu ayam sebagai anak panah. Setelah selesai berbicara, dia memasuki tenda. Xia Qingchen memiliki ekspresi tenang di wajahnya, memasuki tenda tanpa rasa takut. Zhou Bendao memerintahkan semua orang di dalam tenda untuk pergi. Dia kemudian mengeluarkan harta karun spasial dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak. Kotak brokat itu berisi batu ungu seukuran kuku. Batu itu setipis sarung pedang, warnanya ungu muda, memancarkan cahaya redup. Ouyang Yan mengeluarkan berbagai macam alat penilaian dan bersiap untuk menilai secara perlahan. Dengan kecepatannya, dia membutuhkan setidaknya setengah hari untuk sampai pada kesimpulan tentang biji Yimo baru. Biji Yimo itu asli. Xia Qingchen melihatnya dan menyimpulkan, tapi menatap tambang Yimo, mata Xia Qingchen sedikit menyipit. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Jelaslah bahwa dia telah menemukan sesuatu, tetapi tidaklah nyaman baginya untuk mengatakannya dengan lantang. Diam, diam, Zhou Bendao menegur, jangan mempengaruhi penilaian ketua aliansi Ouyang. Jadi bagaimana jika dia menikmati kejayaannya? Dia bahkan tanpa malu-malu membanggakan bahwa dia akan memengaruhi penilaian ketua aliansi Ouyang. Apakah dia memiliki kesadaran diri? Siapa yang tahu bahwa ketua aliansi Ouyang akan mengangkat matanya dan melirik Xia Qingchen? Karena kamu sudah mengatakannya, kemungkinan besar itu benar. Dari pertaruhan sebelumnya, kemampuan Xia Qingchen dalam membedakan biji Yimo memang melampaui orang biasa. Namun, untuk berjaga-jaga, aku harus menunggu setengah hari untuk konfirmasi. Master Aliansi Ouyang mengambil alat itu dan mulai memeriksanya. Tatapan curiga muncul di mata Zhou Bendao. Siapa sebenarnya identitas Xia Qingchen? Xia Qingchen tentu saja tidak akan membuang waktu setengah hari di sini. Dia menunggu hasil penilaian dan berkata, saya akan pergi ke tambang untuk mensurveinya terlebih dahulu. Zhou Bendao mengerutkan kening. Kau boleh pergi, tapi jaga tangan dan kakimu tetap bersih. Jangan sentuh apapun. Kalau tidak, kau akan bertanggung jawab atas kerusakan tambang itu. Hehe, apa yang bisa disentuh di tambang? Permukaan tambang dipenuhi bebatuan keras. Bisakah Xia Qingchen benar-benar mengosongkan tambang? Setelah meninggalkan tenda, Xia Qingchen menuju ke sudut tambang yang dikuasai oleh kelompok langit kuning dengan ditemani lilin-lin. Dalam perjalanan, Xia Qingchen bertanya dengan makna yang lebih dalam kata-katanya, Zhou Bendao bukan orang komandan, kan? Perkataan Zhou Bendao tidak menunjukkan rasa hormat terhadap sang komandan. Saya hanya seorang kapten kavaleri, bagaimana saya bisa tahu tentang hal-hal ini? Lilin tersenyum. Xia Qingchen mengangguk sedikit. Bahkan Jenderal Li pun begitu samar sehingga sulit dijelaskan. Dari sini, dapat dilihat bahwa tebakan Xia Qingchen benar. Zhou Bendao bukanlah orang yang diperintah oleh komandan. Kemungkinan besar, alasan mengapa ia bisa menjadi Wan Xiaoqi dari kelompok surgawi kuning adalah karena bantuan keluarga Yu. Mereka sampai di sudut tambang. Sudut ini hanya 1/10 dari tambang yang pernah ditempati sebelumnya. Dengan teknik gerakan mereka dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 2 jam. Ini adalah tempat ditemukannya biji Yimo. Lilin-lin menunjuk ke sebuah tambang yang dijaga ketat yang baru saja digali. Kedalamannya hanya 2 hingga 3 meter, dan orang bisa melihat dasarnya dengan sekali pandang. Xia Qingchen memiliki ekspresi termenung di wajahnya. 3 bulan yang lalu, mata Xia Qingchen melengkung dalam. Hanya 3 bulan. Ada satu hal yang tidak bisa dia katakan di tenda tadi, yaitu bahwa biji Yimo itu memang nyata. Namun, itu adalah biji tua yang telah digali selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana biji tua bisa muncul di tambang baru? Jelaslah bahwa seseorang telah meletakkannya di sana untuk membuat berita bahwa biji Yimo telah ditemukan.
100 mil daratan telah dieksplorasi berkali-kali, dan telah dipastikan bahwa sangat sulit untuk menemukan biji Yimo. Kali ini, kami telah menemukan sesuatu. Sungguh tidak terduga, kata Li Linyai. Kata-kata ini semakin menegaskan apa yang dipikirkan Xia Qingchen. Seseorang telah dengan sengaja membuat berita palsu. Siapa orang pertama yang menemukan biji Yimo? Tanya Xia Qingchen. Li Linlin menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk memverifikasinya. Saat itu keadaannya kacau. Kita tidak dapat memastikan siapa yang menemukannya. Seperti yang diharapkan, apa yang disebut tambang tinta Yi baru adalah kebohongan besar. Itu perjalanan yang sia-sia. Benar, Xia Qingchen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera mengeluarkan kontrak yang menguning dari artefak nirvana spasialnya dan berkata, Jenderal Li, apakah Anda tahu di mana kita berada? Dulu, saat dia berjudi dengan Yu Feng dari keluarga Yu di aula persekutuan, Yu Feng kalah telak, hingga dia menggunakan kontrak tambang Yimo sebagai taruhannya. Pada akhirnya, benda itu jatuh ke tangan Xia Qingchen tanpa kejutan apapun. Li Linlin mengambil kontrak itu dan membandingkannya dengan kontrak sebelumnya. Matanya tertuju ke arah barat laut dan dia menunjuk ke sebuah bukit kecil yang menonjol di cakrawala. Seharusnya di sana. Di sana, Xia Qingchen sedikit terkejut. Secara kebetulan, bukit kecil itu berada tepat di sebelah tambang yang diduduki oleh tentara wilayah Zongyun. Akan tetapi, bukit itu sangat kecil, bahkan tidak sampai 1/20 ukuran tambang. Li Linlin berkata, aku tidak menyangka kau memiliki kontrak kepemilikan atas tambang Yimo. Kontrak semacam ini baru muncul 20 tahun yang lalu. Hanya beberapa keluarga besar yang memilikinya. 20 tahun lalu, gerbang neraka terbuka, menyebabkan bencana besar. Pangeran Liang telah memanggil para ahli di wilayahnya untuk menangani telapak tangan iblis yang muncul entah dari mana. Salah satu syarat yang dijanjikannya adalah melepaskan kepemilikan tambang Yimo. Pada saat itu beberapa tamu kaya dan berpengaruh turut bergerak dan memperoleh sebagian kepemilikan. Saat ini, sebagian besar tambang Yimo yang telah dibebaskan sudah ditambang. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen benar-benar mampu mengalahkan yang satu lagi. Namun, kami telah menjelajahi bukit itu, dan begitu pula orang-orang dari wilayah Zongyun. Tidak ada biji Yimo di sana. Lilin berkata dengan menyesal. Faktanya, hampir tak satu pun orang yang menerima izin telah berhasil menggali tambang Yimo. Bagaimanapun, biji Yimo terlalu berharga. Jika seseorang bisa mendapatkan 10 keping setelah menggali seluruh tambang, itu akan dianggap sebagai produksi yang tinggi. Misalnya, tambang di depan mereka telah diduduki oleh wilayah Zongyun selama bertahun-tahun, tetapi hanya 3 tambang yang diduga Yimo telah digali. Ayo kita pergi dan melihat dulu. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia juga merasa tidak ada harapan. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia tiba-tiba menemukan bahwa medan di dekatnya berbeda. Satu sisi gunung dikelilingi oleh air, dan 3 sisi lainnya dikelilingi oleh gunung-gunung besar, membentuk depresi ki spiritual. Energi spiritual dari 3 gunung di sekitarnya kurang lebih akan berkumpul di depresi tersebut. Biji Yimo memiliki karakteristik terlahir dengan ki spiritual. Tambang di sebelah bukit sudah memiliki biji Yimo, jadi seharusnya ada lebih banyak lagi di bukit yang digunakan sebagai depresi ki spiritual. Hanya saja, metode penyelidikan kedua pihak salah dan mereka tidak berhasil menggalinya. Baiklah, jangan kecewa, kata Lilin tak berdaya. Keduanya bergegas ke gunung. Ki spiritual di sini memang luar biasa padat, sekitar 3 kali lipat dari tempat biasa. Tanahnya penuh lubang, lubang dangkal yang kedalamannya kurang dari setengah sang. Lubang-lubang ini ditinggalkan oleh kedua belah pihak saat mereka melakukan penyelidikan. Karena bebatuan gunung di daerah sekitar sangat keras, bahkan artefak nirvana berkualitas tinggi pun akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk menggali lubang sedalam 5 kaki, kata Lilinya. Secercah keyakinan muncul di mata Xia Qingchen. Geografi tempat ini juga merupakan tanah keras khusus yang dibentuk oleh biji Yimo. Ki spiritual dan fitur geologi semuanya selaras. Pasti ada tambang Yimo di gunung ini.